Hai Shalom, selamat pagi. Wow, senang sekali bisa sekali lagi untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara. Karena biar hati kita terus lapar dan haus dengan Tuhan. Amin. Jangan seorang pun merasa sendiri pagi ini. Sekalipun di dalam persoalan apapun yang menimpa hidup Anda, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang indah ada dalam jalan Tuhan buat Anda dan saya. Untuk itu mari kita akan hampiri Tuhan dengan hati kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama. Kebenaran-Mu Amin. di batinku. Amin. Thank you Tuhan. Ku Simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, di hadapan-Mu. Tak ada selubung, Tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka. dan Hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada daya ku sembunyikan. Yang Kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Mari kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Yes Lord. Yes Lord. Ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni, Di hadapan-Mu. tak ada selubung Kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk Kau selidiki selalu. Mari katakan, ku datang padamu ya Bapa. Haleluya. Ku datang padamu, Bapa kekal. Amin. Apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Oh,
semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Mari kita datang kepada Tuhan apa adanya. Amin. Padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milik. Sekali lagi, ku datang padamu ya Bapa, ku datang padamu Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat, amin, Padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya, apa adanya hatiku milikmu. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia, serahkan hidupmu padanya. Wow, kami ini milik-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, apa adanya, ini hidup kami bagi-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak, layak tu disembah. Di dalam mata kandaramu, haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, layak disembah. Sebab ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, biar menyenangkan-Mu, biar menyenangkan-Mu. Haleluya, thank you Lord. Mari angkat kedua tanganmu,
Katakan sebab aku ini milikmu. Katakan Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, Aku pertahankan hidupku. Katakan biar kehendakmu. biar kehendakmu. Amin. Kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu. Oh, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Katakan ini, biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Boleh gak sekali lagi? Mari angkat kedua tanganmu. Katakan sebab aku ini milikmu ya Tuhan. Amin. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu. Amin. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendakmu. Biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan biar kehendakmu Tuhan. Biar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Ini doa kami kepada Tuhan. Kau yang mengerjakan kehidupan kami, rencanamu dalam hidup kami. Biarkan tidak satu pun yang gugur ya Tuhan. Tapi kami boleh mengerjakan yang terbaik. Karena itu kami mau datang dengan apa adanya. Pagi ini di hadapan Tuhan. Kami terbuka buat suaramu. Kami terbuka buat teguranmu. Kami terbuka buat tuntunanmu. Sehingga tidak ada yang terselubung ya Tuhan. Engkau tahu kami apa adanya. Karena itu tuntun kami. Untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Sebab kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dengan sukacita kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Saya percaya juga Tuhan hadir di rumah Anda. Seperti di tempat ini. Dan menjamah kita, memperbarui hati kita, roh kita. Supaya kita kedapatan sebagai orang-orang yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kita mendapati kebenaran di dalam hidup kita, di dalam roh kita.
Sehingga kita mengalami perubahan ke arah Kristus dan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Saya percaya ini kerinduan kita sama-sama. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tetapi sebelumnya kalau saudara hari-hari dalam pergumulan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Dan setelah di ujung daripada akhir acara Kurunungan Firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Amin. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Oke, kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita sudah di Matius pasal 7 sekarang. Kita akan baca Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Perikopnya berjudul hal menghakimi. Ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah saudara, pasal 7 ini, ayat-ayat yang pertama ini mengingatkan kita bahwa jangan kamu menghakimi. Ya karena itu perenungan pagi hari ini saya beri judul jangan kamu menghakimi. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena jelas yang pertama ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama adalah jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, penghakiman itu adalah bentuk sebuah vonis ya di mana kita menilai seseorang yang belum tentu orang itu sesuai dengan penilaian kita. Makanya jangan kamu menghakimi. Orang yang menghakimi adalah orang yang menarik dirinya untuk mengambil bagian daripada Tuhan. Kenapa? Penghakiman itu haknya Tuhan. Ya Tuhan nanti di ujung daripada kehidupan manusia ada yang namanya pengadilan Kristus. Di mana setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Dan itu dilakukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi makanya Alkitab ini mengingatkan tidak boleh orang dengan sembarangan menghakimi orang lain. Apalagi kalau sesuatu itu belum jelas, kita tidak tahu latar belakang seluk-beluk dan penyebab dan lain sebagainya, lebih baik kita diam. Ya, tunggu sesuatu bisa jelas, maka kita bisa menarik kesimpulan. Tapi selama belum jelas, tidak ada bukti dan lain sebagainya, please jangan jadi hakim bagi saudaramu yang lain. Karena apa? Kita telah mengambil bagian Tuhan dalam hidup kita. Dan itu tidak baik. Ya, kita mengambil bagiannya Tuhan. Siapa kita manusia sehingga kita ini melakukan sebuah bagian yang seharusnya itu bagiannya Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Sekali lagi, penghakiman itu haknya Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kalau orang menghakimi, ya menghakimi adalah orang yang akan dihakimi. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang menarik dirinya merasa jauh lebih kudus daripada Tuhan. Tuhan aja belum tentu memvonis orang seperti itu. Tapi kita manusia terlalu cepat, terlalu berani untuk memutuskan orang ini seperti ini. Sehingga kadangkala kita menjadi orang yang merasa diri kita jauh lebih tahu daripada Tuhan. Jauh lebih kudus, jauh lebih suci daripada Tuhan. Tuhan saja belum tentu menghakimi orang seperti apa yang kita hakimkan pada orang itu. Karena itu jangan menghakimi. Supaya kamu jangan juga dihakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Nah ini penting saudara. Supaya kamu tidak dihakimi itu dari mana? Dari sikap hati kita. Tadi yang pertama kita itu melakukan bagiannya Tuhan. Lalu yang kedua kita tuh merasa lebih kudus, lebih suci daripada Tuhan. Tuhan yang agung aja belum tentu menghakimi orang seperti kita menghakimi dia. Maka yang dari sikap hati yang seperti inilah, maka itu akan dihakimkan kepada kita. Makanya di ayat kedua dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara,
Sesuatu akan yang Anda ukurkan kepada orang lain itu yang akan diukurkan kepada Anda. Dari sikap hati yang salah itulah maka penghakiman akan datang dalam hidup kita. Makanya setiap kita harus mawas diri. Hati-hati saudara. Jangan terlalu cepat menghakimi. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan merasa lebih kudus daripada Tuhan. Belum tentu apa yang Anda voniskan kepada seseorang, apa yang Anda hakimkan kepada orang lain, Tuhan juga menghakimkan itu hal yang sama. Belum tentu. Karena itu daripada ada sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik hari ini kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pakailah hidup Anda jauh lebih baik untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Daripada sibuk membicarakan orang lain, ya pembicaraan yang akhirnya menghasilkan sebuah fitnah atau gosip. Dua hal ini berbeda. Ya fitnah itu mengatakan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah pasti salah, sudah itu fitnah, tidak benar. Tapi ada juga yang namanya gosip. Gosip itu mungkin ada benarnya, tetapi gosip itu selalu ditambah-tambahi supaya kelihatan tambah sip, supaya kelihatan tambah wow gitu. Sehingga kita ini manusia kalau cerita itu suka dibumbui macam-macam supaya ditambah ini supaya kelihatan lebih dramatis begitu loh. Itu gosip. Lalu gosip itu apa? Cerita kepada orang yang tidak berkepentingan. Sehingga itu melebar dan sebagainya. Cerita itu melebar dan cerita yang belum tentu benar itu melebar. Nah ini bentuk penghakiman kepada saudara kita yang lain yang sering kali kita lakukan. Dan dari celah inilah kata Alkitab, ini yang diukurkan kepadamu untuk dihakimkan juga kepadamu. Tapi kali ini penghakiman itu langsung daripada Tuhan. Nah itu lebih mengerikan. Karena itu Alkitab mengingatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Jangan mudah menghakimi ya, karena kamu nanti akan dihakimi oleh penghakiman yang diukurkan kepadamu. Karena itu jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga perkataan kita supaya kita tidak salah. Begitu Anda mungkin sempat salah, cepatlah minta ampun dengan Tuhan. Ya, minta ampun dengan Tuhan. Saya percaya pengampunan itu pasti datang. Cuma hati-hati dengan perkataan kita supaya kita tidak menghakimi. Sebab penghakiman itu akan diukurkan kepadamu. Ya, semua itu akan juga diukurkan kepada kita. Jaga mulut kita, jaga sikap hati kita. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan kamu menghakimi. Supaya apa? Supaya yang kedua ayat 3 dan 4 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita semua Alkitab berkata tidak boleh menghakimi. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengevaluasi diri kita. Kalau Anda melihat kekurangan orang lain, ya lalu Anda melihat kekurangan orang lain, belum tentu ketika Anda melihat kekurangan orang lain itu artinya ketika Anda melihat diri Anda jauh lebih sempurna dari dia. Belum tentu. Ada banyak daerah di mana setiap kita ini punya kelemahan. Karena itu waktu Anda mungkin melihat sebuah kesalahan yang dilakukan, pakailah itu bukan untuk menghakimi orang itu, tapi untuk mengevaluasi dirimu sendiri. Supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya bijaksana. Amin. Anda mengevaluasi diri kita. Ya, sikap untuk kita ini boleh melihat, memprioritaskan perubahan dari hidup kita. Siapa kita? Makanya jangan terlalu cepat untuk menuntut orang lain atau menghakimi orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, pakailah itu untuk mengevaluasi dirimu. Jangan-jangan ada juga punya potensi untuk melakukan hal yang sama. Jangan-jangan mungkin kita mungkin bisa punya potensi untuk jauh lebih parah melakukan lebih daripada orang itu. Melihat balok di mata kita ini penting untuk melihat bahwa kita pun masih punya kekurangan. Kita ini masih punya kelemahan. Kita bisa saja jatuh di area yang sama. Mungkin bahkan lebih dalam. Karena begitu lihat ke sebuah kesalahan. Saudara, lihatlah dirimu. Lihatlah diri kita. Apa yang harus dirubah. Apa yang perlu kita hati-hati di dalam mengambil sikap. Jangan-jangan kita juga akan mengalami hal yang sama. Saudara, kalau Anda bisa mengevaluasi dirimu sendiri. Demi ketika Anda melihat kejatuhan orang lain. Oh, itu jauh lebih mulia. Karena apa? Anda sedang menaruh pagar penjagaan buat dirimu sendiri. Supaya kita juga tidak terlibat jauh
ya, atau kita jatuh di dosa yang sama. Kayak saudara, kalau hubungan suami istri, saya selalu bilang komunikasi suami istri, perubahan itu jangan dituntutkan kepada orang lain. Ya, perubahan itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Masih ingat saya pernah jelaskan antara intimidasi, ya, intimidasi dengan inspirasi itu beda. Orang yang mengintimidasi itu adalah ini, orang yang menuntut orang lain berubah, tapi dirinya nggak berubah. Orang ini terus menghakimi orang lain. Kamu harus berubah di area ini. Oh, kamu harus berubah di area ini. Terus orang lain dituntut untuk berubah sesuai dengan standar hidupnya. Tapi dirinya sendiri tidak pernah mau berubah. Orang ini tidak mau dinasehati, tidak mau mengevaluasi diri. Sehingga akibatnya apa? Suatu saat dia bisa jatuh di area yang sama, atau paling tidak ini loh, buah yang dihasilkan itu adalah apa? Kepahitan. Orang bisa kepahitan dengan dirinya. Seharusnya dia itu bisa menolong orang lain untuk berubah, tapi justru hidupnya jadi batu sandungan. Karena apa? Yang keluar terus penghakiman buat orang lain. Gak enak loh kalau kita ini berteman dengan orang yang suka menghakimi. Ya, tiba-tiba kita buat apa? Kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh begitu, kamu salah. Waduh. Ya, kita ini kayak salah terus di depan matanya. Apalagi orang itu tiba-tiba melakukan pelanggaran lebih dahsyat daripada pelanggaran kita. Aduh, rasanya kita ini nggak bisa terima gitu, betul nggak? Buahnya apa? Kepahitan pasti. Buahnya apa? Kemarahan dari orang lain. Hidupmu nggak jadi berkat buat orang lain. Karena apa? Anda gagal mengevaluasi dirimu sendiri. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain, ayo evaluasi diri kita. Saya percaya kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, di mana banyak area kita yang harus berubah. Saya pun juga harus banyak berubah. Ya, ada banyak hal yang berubah, harus diubah. Karena itu daripada kita sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik hari ini kita sibuk mengevaluasi diri kita. Ya, ketika Anda berubah, lalu perubahanmu sendiri itu menginspirasi orang lain, sehingga orang lain melihat, oh iya ya, orang yang jahat, orang yang begini bisa berubah. Berarti saya juga bisa berubah. Nah, hidup Anda menginspirasi. Itu bedanya antara intimidasi dan inspirasi. Kalau intimidasi itu menuntut orang lain berubah, dirinya tidak berubah. Tapi kalau inspirasi, perubahan itu selalu dituntutkan kepada dirinya sendiri. Saya yang harus berubah dulu. Dari perubahan hidupku itu, hidupku menjadi terang buat orang lain. Hidupku jadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain melihat bagaimana hidup dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan melalui hidup saya. Nah, itu yang benar, saudara. Sehingga evaluasi terus kita lakukan. Saya berubah di area ini. Saya harus berubah di area ini. Saya harus berubah di area ini. Dan saya percaya hidupmu akan selalu memberkati orang lain. Hidupmu akan selalu dilihat orang lain. Orang lain akan mengenal Kristus melalui kehidupan Anda. Saya percaya Anda rindu hidupmu dipakai Tuhan. Amin. Orang lain melihat Kristus melalui kita. Orang lain melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan melalui kita. Karena itu jangan sibuk menghakimi orang lain. Berevaluasilah untuk dirimu sendiri. Maka itu yang akan membuat Anda bertumbuh dari hari ke hari. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga dikatakan ayat yang kelima, hai orang-orang munafik. Nah, jelas dikatakan, hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu sendiri. Alkitab berkata, hai kamu orang munafik, ya, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang munafik itu menutup matanya dengan balok sehingga nggak kelihatan. Ya, dia terus menghakimi aja. Alkitab berkata balok itu diambil dulu supaya kamu bisa mengambil selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya saudara, kalau Anda mau menghakimi, penghakiman itu datang dari kebenaran. Ya, harusnya kita tidak boleh menghakimi, tapi kalau Anda mau menyatakan kebenaran, harus perubahan itu dimulai dari dirimu sendiri. Kita yang harus mengalami perubahan. Kalau kita ini cuma mau orang lain berubah, lalu kita berpura-pura baik, saudara, maka kita terjebak dalam namanya kemunafikan. Munafik itu orang yang sibuk membangun reputasi dirinya supaya kelihatan baik di depan banyak orang. Itu orang munafik.
Tapi orang yang benar adalah orang yang sibuk membangun kebenaran dalam hidupnya. Di mana dia mengizinkan reputasi hidupnya akan membangun dirinya sendiri secara otomatis. Itu namanya hidup kita menginspirasi. Kita tidak tinggal di dalam kemunafikan, tapi kita tinggal dalam kejujuran. Kita sudah lama terjebak namanya kemunafikan. Apalagi kita ini sibuk untuk mencari pujian dari manusia. Kita sibuk menjadi penjilat buat orang lain. Oh, dijauhkan itu kiranya dari saudara dan saya. Amin. Kita menjadi orang yang benar-benar, sungguh-sungguh benar. Satu hari saya pernah didatangi oleh seorang ibu. Ya, ibu ini kena kanker yang cukup ganas. Lalu minta saya doakan dia. Setelah selesai saya doakan, dia bercerita bahwa dia sakit ini karena suaminya. Oh iya, kenapa suaminya ini selingkuh terus? Ya, suaminya selingkuh terus. Suaminya ini pinter menutupi. Ya, kelihatan baik, kelihatan rohani. Bahkan anak-anaknya sendiri pun tidak tahu. Yang tahu cuma istrinya saja. Ya, suaminya ini kelihatan baik begitu. Orang yang kelihatannya rohani, orang yang munafik. Bangun kemunafikan dalam dirinya. Tapi perselingkuhannya, macam-macam dia bisa atur supaya tidak ada orang yang tahu. Istrinya tahu. Ya, pernah berkali-kali ditegur tapi suaminya tidak mau berubah. Terus berselingkuh. Akhirnya karena ibu ini terus mengalami kepahitan sampai akhirnya muncul kanker di dalam tubuhnya. Saya sudah nasihatkan kepada ibu supaya hati-hati karena kanker itu bertumbuh dengan subur di hati yang penuh dengan kepahitan. Ya, tapi rupanya kehendak Tuhan lain, ibu ini mau mengampuni tapi penyakitnya begitu parah. Sampai suatu saat ibu ini meninggal dunia. Ketika ibu ini meninggal dunia, drama mulai terjadi. Apa itu? Suaminya nangis Bombay begitu. Nangisnya seru, saudara. Gak ada orang lain tahu. Ya, yang tahu cuma saya dan istri saya karena ibu itu cerita dengan saya. Ya, ibu suaminya ini nangis terus. Ya, di depan mulai dari penghiburan malam pertama nangis terus di tepi peti matinya sambil panggil nama istrinya. Ya, saya dalam hati, ya ampun Tuhan Yesus ampuni. Ya, saya tidak mau menghakimi. Tapi orang ini munafik sekali. Ibu ini meninggal gara-gara kepikiran kelakuannya. Tapi orang ini gak mau berubah. Ya sudah, drama ya, mudah-mudahan berubah lah. Itu pikiran saya, saudara. Sampai pada saat pemakaman terjadi. Dimakamkan di pemakaman itu saya khotbah untuk pemakaman itu. Ya, ini peti mati sudah turun di liang lahat itu belum ditutup, saya khotbah begitu. Waduh, suaminya di samping saya ini teriak-teriak gitu. Kayaknya sudah mau terjun ke liang lahat begitu loh. Wah, kalau dipegangin sama orang-orang keluarganya. Jangan, aku nggak mau, aku mau ikut. Dia tuh teriak-teriak, saya khotbah, dia teriak-teriak, saya ini terganggu banget saudara. Sampai nggak konsentrasi saya khotbah gara-gara dia teriak terus. Kayaknya mau terjun ke liang lahat itu nyusul peti mati suaminya. Akhirnya saya gara-gara itu saya agak terganggu. Saya bilang sama orang-orang yang pegangin dia, Pak, biarin, nggak usah dipegangin. Ya, nggak usah dipegangin, biarkan lepaskan aja. Ya, dalam hati saya mau lihat kalau nggak dipegangin dia mau terjun sungguhan atau tidak. Saya tunggu sekian detik. Begitu pegangannya dilepas, saya tunggu kira-kira dia terjun apa tidak. Saudara tahu dia terjun atau tidak? Jawabannya tidak, saudara. Dia duduk begitu, dia berdiri tenang begitu. Dalam hati saya, kok nggak terjun ini. Saya tunggu kok nggak terjun. Ternyata nggak terjun sungguhan. Mungkin dalam hatinya dia berkata, Pak Pendeta ini serius amat, saya loh nggak sungguh-sungguh mau terjun. Nah kan, orang ini cuma munafik. Terakhir setelah dikubur sudah dia tenang begitu. Saya ajak ngomong, saya beritahu, saya harus jujur sama dia, ya, bahwa istrinya sudah konseling dengan saya, dan dia menceritakan semua tingkah laku suaminya itu yang membuat dia sakit. Saya tanya, benar ya Pak, Bapak selingkuh? Bapak ini nggak bisa jawab, dia cuma terdiam, tertunduk. Saya tanya lagi, Bapak selingkuh ya? Itu yang membuat istri Bapak sakit karena kepikiran sedemikian rupa sampai akhirnya meninggal. Akhirnya Bapak ini, iya Pak. Nah kan, orang munafik itu cuma sibuk mencari muka bagi orang lain. Dia mau kelihatan baik padahal hatinya jahat.
Dia lupa bahwa Tuhan itu tahu isi hatinya. Dia lupa bahwa Tuhan itu tahu isi hatinya. Tuhan tahu apa yang dilakukan, Tuhan tahu apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat. Di tempat-tempat yang tersembunyi Tuhan itu tahu. Dimana ketika orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Dia ingin sungguh-sungguh hidup kita ini bersih, murni. Karena itu saudara, please kalau Anda tahu ada banyak kekurangan dalam hidupmu, please jangan mudah menghakimi orang lain. Karena apa yang Anda ukurkan itu akan diukurkan kepadamu. Lebih baik hari ini Anda sibuk untuk terus memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik hari ini Anda sibuk untuk memikirkan bagaimana hidup Anda berkenan kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada Anda sibuk untuk menghakimi orang lain lalu tiba-tiba Anda tinggal dalam kemunafikan seperti ini. Karena biar firman Allah pagi ini berbicara untuk menerangi hati kita yang jahat. Supaya hidup kita ini menjadi bersih di hadapan Tuhan. Kata jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Itu menjadi kunci di dalam hidup kita. Supaya kita berkata aku tidak mau menghakimi orang lain. Siapakah aku ini sehingga aku bisa memperkatakan kejelekan orang lain yang belum tentu jelek. Belum tentu itu menurut ukuranku. Belum tentu menurut ukuran Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak pasti lebih baik Anda diam. Lebih baik kita sibuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu jauh lebih berguna di hidupmu. Karena itu pagi hari ini kita belajar 3 hal. Jangan kamu menghakimi. Yang pertama, supaya kamu tidak dihakimi. Oleh karena penghakimanmu itu tadi kepada orang lain. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, supaya kita mengevaluasi diri kita. Ketika Anda melihat kejatuhan orang lain, jangan terlalu cepat untuk menghakimi dia. Evaluasilah dirimu. Itu adalah hal yang bijaksana. Supaya kita bisa melihat. Jangan sampai kita jatuh di area yang sama. Supaya kita jangan jatuh di tempat yang sama. Tapi kita bisa mengevaluasi. Oh, aku juga punya potensi untuk jatuh di area yang sama. Aku mau berubah. Aku mau berhati-hati di area ini. Supaya hidupku ini menyenangkan Tuhan. Lalu yang ketiga, supaya kita tidak terjebak dalam kemunafikan. Jangan sibuk supaya kelihatan baik. Tapi belajarlah Anda mengambil balok di depan matamu. Supaya Anda bisa ditolong untuk mengambil selumbar di depan mata saudaramu. Singkirkan balok itu. Jangan cuma mau menghakimi orang lain. Tapi Anda melihat bahwa dirimu juga sama kotor. Bahkan lebih kotor mungkin. Daripada Anda sibuk menjadi orang yang munafik. Lebih baik hari ini kita menjadi jujur di hadapan Tuhan. Mengizinkan tangan Tuhan untuk terus menegur hidup kita. Supaya kita menjadi baik. Jangan tinggal dalam kemunafikan. Saya percaya orang yang jujur diberkati Tuhan. Orang yang jujur akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang tulus. Kalau Anda adalah orang yang suka menghakimi orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, senang menggosip, senang membicarakan kejatuhan orang lain, stop. Saya bilang pagi ini mari kita memperkatakan firman Tuhan. Mari kita membicarakan pekerjaan Tuhan di hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda dan saya. Amin. Amin. Untuk itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan pagi ini. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita. Jaga hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu, katakan ini. Amin. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku pertahankan hidupku. Katakan biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu.
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Yang menghidupkan Amin. aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Katakan biar kehendakmu, oh kerjakanlah dalamku ya Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakan dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ada seorang wanita yang hari ini Anda merasa dibully. Anda merasa bahwa Anda sering dikerjain oleh orang lain. Karena mungkin Anda punya kekurangan, saya juga nggak tahu apa. Tapi Anda hari ini merasa hidupmu tidak berarti. Karena Anda terus dihakimi. Selalu Anda merasa apapun yang kamu lakukan itu selalu salah. Sampai engkau merasa bahwa hidupku ini tidak ada artinya. Karena penghakiman demi penghakiman Anda terima. Lalu Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang sering melakukan kesalahan. Sehingga itu membuatmu sangat berhati-hati. Sehingga kehati-hatian membuat Anda tidak bisa menemukan potensi hidupmu. Sehingga hari ini posisimu begitu terpuruk. Mau kerja takut. Sedangkan Anda satu sisi Anda butuh uang untuk kehidupanmu. Tapi mau kerja Anda takut berbuat salah. Takut nanti tidak bisa diterima. Dan lain sebagainya. Dan Anda hari ini cuma di kamar Anda menjadi orang yang tertuduh oleh banyak hal. Dengar saya baik-baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mati buatmu. Dia sungguh-sungguh ingin mengubah hidupmu. Kau punya potensi yang besar yang mungkin hari ini belum kamu ketahui. Tetapi sebentar lagi Tuhan akan menggalinya. Satu ini, lihatlah Tuhan. Sungguh-sungguh mulai belajar, lihatlah Tuhan bahwa Anda adalah orang yang spesial yang Tuhan ciptakan secara khusus. Dan orang sepertimu tidak ada lagi di dunia ini. Berarti Anda adalah orang yang begitu spesial di mata Tuhan. Tuhan ingin pakai hidupmu, Tuhan ingin berkati hidupmu. Firman Tuhan jelas datang kepada saya buat Anda. Apa yang ada padamu sekarang seperti ketika firman Tuhan datang kepada Musa. Ya, Musa berkata, aku gak punya apa-apa. Tongkat itu ada di tangannya. Pakai yang ada padamu. Dipakai menjadi sarana alat bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya gak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Tiba-tiba saya menemukan orang-orang yang kelihatannya minder dan sebagainya. Ternyata orang ini punya bakat nyanyi. Saya pernah berjumpa dengan orang itu. Kelihatannya nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata orang ini pinter nyanyi. Ya cuma dia malu saja. Tapi begitu didorong, begitu didoakan. Hari ini dia begitu luar biasa. Menjadi salah satu WL andalan di sebuah gereja. Saya telah melihat ada banyak orang-orang yang tertipu karena sering dihakimi. Saudara, Anda yang mengalami ini, ya jangan salahkan orang yang menghakimimu. Itu nanti urusan dengan Tuhan. Kata Alkitab, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman itu akan datang pada orang-orang yang melakukannya. Apalagi kalau orang-orang itu tidak bertobat. Tapi dengan Anda, Tuhan ingin mengubah hidupmu. Sekarang datang kepada Tuhan. Jangan terus tinggal dalam keminderanmu. Jangan tinggal dalam kelemahanmu. Lihatlah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Hari ini aku berdoa, Tuhan jamah hati anak ini. Dalam nama Yesus, dia boleh memandang Tuhan, dia bisa melihat Tuhan. Tuhan gali potensi hidupnya pagi ini. Di dalam nama Yesus, orang yang diremehkan, orang yang dianggap tidak bisa apa-apa, akan mempermalukan dunia. Oleh karena Tuhan yang akan memakai hidupnya. Sekarang terimalah di dalam nama Yesus. Ada sebuah mujizat kelepasan terjadi dalam dirimu terlebih dahulu. Engkau mengampuni dirimu. Mengampuni orang lain, menerima keadaanmu. Lalu di situ kau akan menemukan potensi demi potensi. Dan Tuhan berkati potensimu ini. Untuk Anda bisa menjadi orang yang sukses di dalam berkat Tuhan. Terima
di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang tua, suami istri yang suka memperkatakan hal-hal buruk kepada anaknya. Seringkali sumpah serapah ini datang dari mulut Anda. Kalau ketika Anda marah, Anda gampang sekali menyumpahi anakmu. Dan hari-hari ini Anda telah melihat sumpah itu yang pernah Anda ucapkan itu sudah mulai berlaku. Anakmu bertumbuh menjadi anak yang remaja, penuh dengan pemberontakan, melawan, dan bahkan beberapa perkataan-perkataan sumpah itu sepertinya mulai digenapi. Karena iblis menangkapnya itu. Iblis ingin menjadikan itu nyata. Perkataan kita itu seperti pernyataan iman. Dan iblis itu menangkapnya. Dan sepertinya itu sudah mulai terjadi sekarang. Anda kebingungan, dengar saya baik-baik. Belum terlambat. Tuhan ingin memulihkan keadaan anakmu. Dan Anda mendengarkan, kurenungkan firman-Mu pagi ini, acara ini Anda pun juga bukan hal yang menurut Anda tidak sengaja. Tapi saya percaya ini ada tuntunan Tuhan. Dan Anda telah mendengarnya. Pagi ini ketika Anda mendengarnya, Anda berkata, Tuhan ampuni aku seringkali menghakimi anakku. Aku seringkali menyumpai anakku dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Tuhan ampuni. Saudara, datanglah dengan kerendahan hatimu kepada Tuhan. Bawalah hatimu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hatimu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Minta kasih karunia daripada Allah. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Sekarang aku berdoa ya Tuhan, ampuni hati dari para orang tua ini. Engkau yang memulihkan keadaan hati kami. Kami mencabut semua sumpah serapah sesuatu yang salah terhadap anak dalam nama Yesus. Dan hari ini aku berkata, semua sumpah serapah itu tidak pernah berlaku apapun buat anak ini. Tuhan, Engkau menjamah anak ini. Engkau mengubahkan hatinya sekarang. Engkau mengubah hidupnya. Sampai dia bertemu dengan Engkau secara pribadi. Engkau menjamahnya pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Datanglah kasih karunia Tuhan buat anak ini. Sehingga dia mengalami pemulihan dalam hati. Mengalami kesembuhan di dalam batinnya. Sehingga dia bisa memuliakan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Percaya hadirat-Mu ada di sini. Sekarang saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, secara simbolis tapi dengan iman. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memperkatakan pemulihan, kesembuhan untuk umat Tuhan yang hari ini lagi sakit COVID-19 atau apapun juga. Oh, di dalam nama Yesus, bagian kepala, bagian telinga, bagian mata, bagian hidung, mulut, jantung, paru-paru, tangan, kulit, kaki, pinggang, tulang belakang. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan pulihkan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengerjakan keajaiban di kehidupan orang-orang ini Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk keluarga-keluarga yang berantakan dipulihkan sekarang. Aku memperkatakan dipulihkan pagi ini. Dalam nama Yesus, segala bentuk perceraian, keinginan perceraian, oh dibatalkan sekarang. Dalam nama Yesus, Tuhan ganti dengan anggur yang baru. Dalam nama Yesus, orang-orang yang kehilangan pekerjaan Tuhan, hamba berdoa Tuhan pulihkan. Dapat pekerjaan yang baru, orang-orang yang lagi melamar pekerjaan Tuhan, bukakan jalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sehingga orang-orang ini bisa bekerja, untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan Engkau lewat kasih setia Tuhan. Engkau memelihara kehidupan orang-orang ini. Dalam nama Yesus, orang-orang yang bangkrut Tuhan pulihkan. Untuk orang-orang yang terjerat hutang, oh aku berdoa sekarang dalam nama Yesus mengalami pelunasan. Keajaiban Tuhan terjadi sekarang. Aku berdoa menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku percaya pagi hari ini mujizat-Mu sedang turun atas setiap kehidupan orang-orang ini. Dan mereka mengalami pemulihan daripada Allah. Oh haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur. Katakan lagu ini. Haleluya. Katakan. Amin. Sebab aku ini milik-Mu ya Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu
kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biarlah kehendak-Mu ya Tuhan, Biar kehendak-Mu. Amin. Kerjakanlah dalamku. Sekarang saya mau berdoa berkat buat saudara semuanya. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan saudara hari ini. Diberkatilah oleh karena kita bijaksana dengan perkataan, dengan seluruh ucapan mulut kita. Yang ada cuma ucapan berkat. Sehingga hidup kita bisa menginspirasi orang lain. Kita tidak menghakimi orang lain. Tapi kita menjadi orang-orang yang membangun iman orang lain. Karena itu biar berkat Allah dicurahkan oleh karena sikap yang Anda ambil sebagai kehidupan. Sebagai sikap untuk terus menyenangkan Tuhan. Karena itu terimalah kemenangan dengan cara Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Ku angkat tanganku Yesus, Amin. memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Bye-bye.